Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, tangis Sutrawati Kaharudin pecah saat menceritakan kondisi putranya Andi Angga Prasadewa yang ditangkap pasukan Zionis Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur. Andi Angga merupakan seseorang yang ikut dalam keluarga saat ini dan juga masih mencari informasi terkait dengan Andi Angga Prasadewa. Baik, Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwasannya baru saja kami menyambangi rumah kediaman dari Andi Angga yang merupakan salah satu korban dari penyekapan dari Zionis Israel. Dan tadi kami sudah wawancara langsung dengan ibunda dari Andi Angga, yakni Ibu Sutrawati Kaharudin yang kuasa menahan haru mendengar kabar anaknya merupakan salah satu korban yang ditangkap pasukan Zionis di perairan internasional dekat Siprus ya, di Mediterania Timur. Rekan Ilu. Iya, baik. Kemudian juga rekan Erlan untuk informasi terkini ataupun juga terbaru terkait dengan kondisi Angga, apakah sudah diketahui juga oleh keluarga? Baik, rekan Ilu, jadi dapat kami sampaikan berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Andi Angga, yakni Ibu Sutrawati yang kami temui tadi di kediamannya di Jalan Yusuf Dengawing, Makassar, sekira pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sejak kemarin memang dari pihak keluarga ini menunggu kabar dari pemerintah terkait penangkapan dari relawan Indonesia, salah satunya itu anaknya, dan hingga sampai sekarang itu belum ada komunikasi dari pemerintah terkait bagaimana kabar dari korban yang ditangkap oleh Israel ya di laut Timur Tengah atau di perairan Gaza seperti itu ya. Dan memang sejak kemarin ibu dari Angga ini merasa firasatnya memang tidak enak hingga berulang kali menghubungi dari pihak lembaga dari rumah sakit. Jadi Angga ini bergabung jadi relawan lembaga rumah sakit ya, yang sudah lama. Dan terakhir itu dia berkunjung ke Turki yang hingga pada akhirnya bertolak ke Gaza dalam aksi kemanusiaan atau penyaluran sebuah obat-obatan untuk korban yang ada di Gaza Palestina. Namun pada akhirnya berdasarkan kabar bahwa Andi Angga ini salah satu korban yang ditangkap oleh Zionis Israel yang hingga saat ini pihak keluarga dan juga Angga itu hilang kontak. Jadi berdasarkan pernyataan dari Ibu Andi Angga bahwa Andi Angga ini sempat komunikasi dengan pihak keluarga ataupun adiknya dari Andi Angga ini pada pukul 3 kemarin. Dan di situ memang sudah ada mulai dari relawan ini disekap oleh para Zionis, dan di situ Andi Angga ini berkomunikasi dengan adiknya, bukan ibunya, karena Andi Angga ini memilih komunikasi dengan adiknya karena merasa takut kalau misalnya ibunya ini shock atau trauma kayak begitu, sehingga Andi Angga menceritakan ke adiknya yang seorang perempuan bahwa jika nanti saya tidak bisa menghubungi keluarga lagi, itu artinya saya sudah ditangkap oleh Zionis Israel bersama dengan kawan-kawan dari relawan lainnya dalam aksi yang bergabung dalam aksi kemanusiaan. Rekan Ilu.
untuk rumah sakit dan juga pihak yang memberangkatkan beliau, mungkin sampai sejauh ini sudah ada komentar? Baik, rekan Ilu, jadi sejauh ini sudah dari pihak lembaga rumah sakit itu sejak pagi tadi sudah berada di kediaman dari Andi Angga untuk menenangkan dan pihak keluarga dan pihak rumah sakit ini berkomitmen akan terus memberikan informasi terbaru bila mana ada perkembangan terbaru terkait penangkapan dari puluhan atau ratusan dari relawan yang ditangkap oleh Zionis Israel dalam aksi relawan di Gaza, rekan Ilu. Iya, kemudian juga dikabarkan bahwa orang tua ataupun juga ibunda dari Andi Angga sendiri memohon bantuan dari pemerintah untuk juga ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah sudah ada uh, komentar juga dari pihak pemerintah ataupun juga tanggapan seperti apa rekan Erlan? Baik, rekan Ilu, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Andi Angga sendiri bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pihak pemerintah atau respon pemerintah terhadap kepada keluarga terkait penangkapan dari anaknya atau bagaimana keselamatan dari relawan Indonesia. Dan dari pihak keluarga Andi Angga sendiri berharap sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan para relawan yang tergabung dalam aksi kemanusiaan yang ditangkap oleh Zionis Israel. Dan hingga saat ini dari pihak keluarga ini sangat berharap penuh kepada pemerintah bagaimana untuk menyelamatkan para relawan, khususnya salah satunya itu Andi Angga, untuk diselamatkan dalam keadaan selamat. Jadi demikian harapan besar dari pihak keluarga dari Andi Angga sendiri, rekan Ilu. Iya, baik, terakhir mungkin rekan Erlan, diketahui bahwa Andi Angga ini berangkat tidak seorang diri, juga ada beberapa jurnalis yang ikut bersamanya. Boleh disampaikan mungkin seperti apa juga kabar dari jurnalis tersebut dan juga siapa saja yang ikut bersama dengan Andi Angga? Jadi selain dari Andi Angga sendiri, Andi Angga ini salah satu-satunya yang berasal dari kota Makassar, ya, seperti yang disampaikan tadi oleh rumah sakit maksud kami. Dan selebihnya itu ada dari jurnalis dari Tempo maupun dari jurnalis dari Republika yang hingga saat ini disekap oleh para Zionis yang ada di Israel atau jalur perairan menuju ke Gaza. Dan sampai ini belum ada aksi penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga harapan besar dari pihak keluarga dari relawan yang kini ditangkap oleh Israel agar bisa segera mengambil tindakan dan bisa menyelamatkan para relawan Indonesia yang sejatinya ingin berjuang untuk memberikan aksi kemanusiaan kepada anak-anak maupun dari korban yang ada di Gaza, Palestina. Rekan Gilu. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasi yang Anda sampaikan. Kami menantikan update terbaru terkait dengan kasus ini dan juga berita terbaru lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan kesaksian ataupun juga informasi terkini dari ibunda dari Andi Angga.
berapa itu? 2019, 2018, 2019 Sudah ya. 80. ini baru tahu sudah. Dari sini masuk kan? Yang kabarnya ditangkap oleh Zionis Israel seperti apa, Bu? Anak saya itu kan berangkat ke Gaza lewat jalur laut dari Turki di pelabuhan Marmaris. Terus ada berapa ya, 56 kapal. Infonya begitu, 56 kapal. Di perjalanan itu sebelum sampai di mana ya, 250 mil dari laut itu ada di ini sama Zionis Israel. Itu pertama kali ditahu dari mana? Apakah dari video yang beredar atau memang ada laporan dari rumah sakit, Bu? Waktu itu rumah sakit juga belum ini kami belum mungkin anak saya yang dia hubungi karena anak saya masuk ke grup, tapi karena anak saya juga selalu khawatir dengan saya, jadi dia pelan-pelan kalau ini tidak langsung menyampaikan. Mungkin rumah sakit sudah menyampaikan, tapi karena saya namanya firasat ibu, saya selalu khawatir dengan anak. Waktu putus kontak saya itu jam 3 sore sudah centang 1, dan itu saya mulai curiga di situ. Saya sudah khawatir karena saya sudah WA di situ sebelumnya. Saya bilang, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya, istighfar terus. Biasanya kan dia jawab, baru saya selalu bilang, ya Allah jaga anakku, ya Allah. Selalu saya saya kunci dengan itu, ya Allah. Terus dia selalu jawab, ya Rab, terima kasih bunda. Tapi itu sudah tidak ada lagi jawabannya. Waktu itu sudah centang 1. Jam 3 sore kemarin. Iya, jam 3 itu dia masih jawab WA saya. Setelah itu saya jawab, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya, banyak berdoa, istighfar, sekecil apapun itu pasrahkan sama Allah, selalu minta petunjuk sama Allah. Kan itu hari dia bilang, saya mabuk apa begitu kan, mabuk laut. Terus saya bilang, kakak biar itu mabuk orang, minta juga sama Allah, ya Allah ini pokoknya apapun itu, selalu ingat Allah. Sudah sampai komunikasi ya. Komunikasi terakhirnya itu, yaitu saya cuma ingatkan supaya kakak beristighfar. Ini saya kan sudah ada gambaran resikonya bagaimana, terus dia saat di intercept gitu. Terus saya juga kan sudah ada firasat lah, saya sudah memang ada firasat malamnya itu. Karena subuh-subuh saya bangun itu saya sudah ada firasat kok pas bangun tidur. Makanya saya selalu ingatkan jam 3 itu saya lihat sudah tidak ada ini, sudah centang 1. Dan itu dia pesan sama adiknya, dia bilang nanti sampaikan bunda ya kalau ini jangan kaget kalau sudah ya tidak bisa dihubungi, berarti saya buang HP. Saya buang ke laut HP-nya. Karena mungkin begitu ya waktu pelatihannya. Itu kemarin sore, Bu, hari Senin kemarin? Kemarin terakhir saya komunikasi. Terus infonya itu karena anak saya tidak langsung beritahu, mungkin sudah ada updatean dari rumah sakit. Anak saya tidak langsung beritahu, yang masuk ke grup rumah sakit itu mewakili keluarga. Saya cari tahu sendiri karena sudah gemetaran, tidak tahu kenapa ya. Saya juga berusaha cari tahu sendiri. Saya buka Global Sumut gitu, sudah ada yang di intercept, sudah mungkin ini anak saya yang ini kena ini. Tidak lama muncul itu video-videonya karena dia sudah sampaikan nanti itu adiknya, anak saya yang perempuan, nanti kalau ada video itu muncul bunda, berarti kakak sudah ini. Langsung muncul video itu, sudah misalnya ya Allah
ini anakku sudah diculik sama ini Israel. Kemarin pada saat sebelum keberangkatan izin ke ibu gimana komunikasi? Izin karena waktu pulang lebaran dia isi ininya di sini. Awalnya saya enggak kasih izin. Awalnya kan enggak saya kasih izin, tapi dia bercandain saya kan enggak apa-apa Ibu Bunda, kan kita ini saya sudah dari Padang, saya sudah dari Kairo sudah 2 kali. Saya coba ke situ aman insya Allah karena banyak teman-teman di sana. Termasuk Ciki, kakak Ciki dia bilang ada kakak Ciki juga ini begitu ya. Dia sudah mungkin ikuti ininya sebelum mendaftar ya, sudah dia pelajari. Jadi saya ini karena panggilan hatinya saya tidak bisa lawan. Saya tahu anak saya itu kalau sudah panggilan hatinya dia akan berontak. Maksudnya mungkin dia tidak pergi tapi kecewa sama saya. Jadi saya tidak bisa melawan itu kalau sudah panggilan hati. Dia bilang, saya Bunda, bismillah saja. Dia bilang ini panggilan hati saya. Saya bilang, oh iya nak, kalau begitu saya hanya bisa mendoakan. Kalau bisa tahu kesehariannya Angga gimana itu sebelum sosoknya itu Angga, keseharian apa memang dia selalu fokus di kemanusiaan atau bagaimana? Iya, dari ini memang dia ini jiwa sosialnya memang itu, dia punya jiwa sosial tinggi. Dia punya, sebenarnya ada pilihan pekerjaannya dulu tapi dia suka sekali memang pergi begitu. Jadi relawan. Dulu awalnya itu jadi relawan. Dia bilang, kakak kenapa ini? Dia bilang enggak apa-apa. Di itunya juga waktu dia kan alumni INIM. Waktu selesai INIM saya bilang, kakak kuliah, bilang enggak, dia istirahat dulu mau kak jadi relawan di sini. Dia jadi relawan 2 tahun di INIM. Maksudnya dia ngajar karate di situ. Dia latih anak-anak pramuka di situ. Dia masih tinggal di situ sama teman-temannya. Dia memang jiwanya itu. Ya, sosialnya tinggi. Iya, sosialnya tinggi. Ya, alhamdulillah ada. Sebelum ini selain sebelum ke rumah sakit ini ada berbagai relawan bencana juga aktif ya anaknya. Komunitas relawan sebelumnya. Iya ada. Dia anak saya itu ini Tagana dulunya. Dia Tagana. Dia aktif di Tagana bencana di iya itu saya tanya dulu Tagana, dia bilang terus dia memang kebetulan dia pernah kuliah di Jayapura kan, jadi dia mulai aktif di situ dari situ di rumah sakit di Jayapura. Dulu kan kuliahnya di Jayapura di Uncen. Jurusan apa? Urusan jurusan ini teknik sipil. Jadi jauh sekali ya dari latar belakang ini. Anak berapa Angga itu? Anak pertama. Dari berapa sudah? 2. Iya. Perempuan adiknya. Usianya sekarang berapa? Usianya sekarang 33. Kelahirannya apa? Kelahirannya 93. Iya, 93. Januari 93. Sudah berkeluarga? Belum, masih bujang. Baru mau dicarikan. Mohon doanya. Bu, sebagai orang tua mungkin ada harapannya bagi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk bisa membantu membebaskan baik Angga maupun beberapa relawan yang Iya, harapan saya pemerintah segera membebaskan anak saya karena kita keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan.
sebenarnya eh, kegiatan sumut pol tidak ini kan yang kedua ya, yang kedua. Nah untuk prosedur keberangkatan sendiri itu sebelumnya sudah dilaksanakan sekitar 2 bulan yang lalu lewat mekanisme pendaftaran. Jadi di kepanitiaan atau di pihak Global Sumut ini tetap melakukan seleksi ya, seleksi terhadap relawan-relawan dari perwakilan NGO sampai yang akan ikut. Jadi tidak sembarang merekrut, kita seleksi dan yang dinyatakan lulus lah yang akan ikut. Gitu. Nah setelah seleksi administrasi, mereka juga akan mendapatkan pelatihan, pendampingan gitu ya. Karena kan nanti yang diutus itu ada dari berbagai macam keahlian ya, dengan spesifikasinya ada yang misalnya dari ahli medis ya, ada kemanusiaan, logistik, termasuk mungkin jurnalis ya, jurnalis dan media yang tetap diseleksi ketat. Kalau ini Pak dari rumah sakit sendiri ini ada total berapa bersama Angga yang dicegat Pak di laut? Nah kalau dari rumah sakit itu memberangkatkan 3 orang ya, 3 orang karena 1 orang itu via laut ya, diisi konvoi itu Angga, kemudian ada juga yang via darat Bang Hakam sama Rika. Jadi memang yang ikut di kapal ini yang via laut atau di kapal itu hanya 1 orang. Ini yang via laut berangkat dari mana ke tujuan kemana? Kalau pemberangkatannya kan itu dari Turki ya, Turki menuju ke, nanti kalau di peta itu kan di Laut Mediterranean ya, di situ Turki, Spanyol, makan masuk ke Gaza. Ini tadi pas posisi dicegatnya sudah masuk perairan mana Pak? Infonya sih masuk wilayah internasional ya, masih jauh ya. Karena update tadi pagi itu kapal yang paling yang belum dicegat ya, itu masih ada 150 mil, berarti jarak kira-kira itu jaraknya sekitar 200-300 kilo dari daratan Indonesia. Jadi memang masih zona internasional ya, yang tidak boleh ada pengawasan. Upaya dengan pemerintah sebelum keberangkatan itu apakah ada komunikasi jaminan gitu yang diberikan untuk keselamatan anggota? Iya bahwa jadi sebelum keberangkatan dari hasil-hasil yang seleksi itu pihak panitia di konsorsium ini kan tidak hanya rumah sakit ya, beberapa NGO juga gabung, itu kita koordinasi dengan DPR, dengan Kementerian Luar Negeri juga ya di Indonesia, pun dengan kedubes-kedubes di negara-negara tujuan ya, misalnya di Spanyol, di Turki ya, di daerah sekitar bahwa akan ada kegiatan seperti ini sehingga terhubung. Pak, kalau untuk sekarang komunikasi dengan pemerintah seperti apa soal pasca adanya pencegatan oleh relawan ini Pak? Kalau komunikasi kan di Kementerian Luar Negeri sudah minta untuk akan dibantu dikomunikasikan dengan kedubes-kedubes juga di negara tetangga sekitar ya. Kalau kita ke Indonesia nggak ada hubungan dengan Israel, tapi dibantu dengan kedubes misalnya di Turki ya, mungkin di Mesir juga. Itu sudah ada mungkin respon mungkin pasca disampaikan bahwa ada pencegatan dengan beberapa WNI di sana Pak? Kalau kami baca pun di media kan MUI juga memberikan komentarnya ya, mencekam bahwa ini mencekam mengecam dengan keras aksi ini karena ini adalah aksi yang sangat di luar gerakan kemanusiaan. Kemudian dari Pak Yusril juga ada komentarnya, kita akan menempuh jalur hukum ya di versi pemerintah, karena kan ini menangkap WNI di zona internasional kan salah satu yang dilanggar menurut hukum kelautan ya, hukum laut, maritim law-nya mengatakan begitu. Kalau Angga sendiri sudah berapa lama bekerja Pak di rumah sakit? Kalau Angga itu seingat kami 2014 ya, seperti yang Ibu tadi sampaikan, beliau kuliah di Jayapura hingga akan gabung di relawan itu di Jayapura. 2014 jadi koordinator relawan di Jayapura, terus sudah selesai kuliahnya balik ke Makassar, jadi koordinator relawan juga di Makassar ya, karena pengalamannya jadi lanjut di sini, jadi sudah cukup lama dari sejak 2014 efektifnya.
berapa itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.